Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sebagai kelanjutan materi kita tentang keajaiban membaca Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan aspek keajaiban Al-Quran dari sisi nama-nama Al-Quran. Hadirin hadirat jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah, kita ketahui bahwa ada 4 nama Al-Quran yang masyhur. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang berasal dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anud, yang dibaca. Menurut Syekh Wahb Az-Zuhaili, kemukjizatan Al-Quran itu akan lebih nampak bagi kita yang membacanya. Sekali lagi, akan muncul kemukjizatan Al-Quran itu bagi orang yang membacanya, bukan orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan saja. Sehingga hadirin sekalian, ada yang biasa mengatakan bahwa ayat kursi itu bisa menjadi pengusir syaitan di rumah. Ya, sehingga mereka tahu biasa pasang ambalah yang tulisan ayat kursi. Tapi buktinya hadirin sekalian, alabba ayat kursi nataruh kurobolana mega moto sita tama. Ya, biasa moto malaga benena, biasa moto mapangiwang anak-anak dan sebagainya. Lalu mana fungsinya itu bahwa ayat kursi bisa mengusir syaitan? Ternyata hadirin sekalian, kata Wahb Az-Zuhaili, nanti akan berfungsi ketika dibaca. Ya, buktinya saja hadirin sekalian, kita berhadapan dengan Al-Quran. Ya, kita berhadapan dengan mushaf Al-Quran, kita masih diganggu oleh syaitan. Ya, ya, artinya, ya, kau isyulwa bawam hadirin sekalian, baca ayat Al-Quran itu, kita masih potensi syaitan itu bisa mempengaruhi kita, ya, membuat kita ngantuk dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita baca dan mentadabburi dengan baik, semakin kita dalami ayat-ayat Al-Quran itu, ya, itu nanti akan terkait dengan nama yang kedua. Nah, yang kedua hadirin sekalian, Al-Quran itu disebut Asy-Syifa. Ya. Syifa artinya obat. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 59 kalau tidak salah, ayat 82. Ya. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah katakan,
Dan kami turunkan Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penawar, sebagai syifa. Di samping sebagai syifa wa rahmah, ya, juga menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Sesungguhnya sedangkan bagi orang yang zalim itu hanya akan menambah kerugian. Nah, jadi Al-Quran itu hadirin sekalian akan menjadi syifa, bisa menjadi obat, ya. Imam Hasan Al-Asy'arani mengatakan bahwa obat yang dimaksud di sini yang paling besar adalah itu bisa mengobati hati kita, ya. Bukankah Allah katakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Mengingat Allah itu akan menenteramkan hati kita. Nah, orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca kalamullah, ya, membaca ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, itu akan membuat hati akan menjadi tenang, ya. Coba kalau kita baca Al-Quran hadirin sekalian, mungkin satu lembar ya kita agak bosan, ya, dua lembar, tetapi ketika kita lalui, semakin kita baca Al-Quran, justru ketika kita sudah melewati beberapa lembar, kita rasanya tidak mau berhenti membaca Al-Quran itu. Itu belum kita pahami maknanya, ya, belum kita tahu artinya, ya. Bagaimana kalau kita sudah paham artinya, kita sudah paham penafsirannya Al-Quran itu, maka semakin kita mendalami ayat-ayat Al-Quran itu, maka semakin membuat hati kita ini menjadi tenang. Nah, hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga, Al-Quran itu disebut sebagai hudan, ya, petunjuk, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali kalimat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, ya. Dan ketika Al-Quran ini kita jadikan sebagai petunjuk kita, ya, itu akan kemukjizatan itu, keajaiban itu akan muncul dalam kehidupan kita hadirin sekalian, ya. Saya pernah bertemu dengan salah seorang sahabat, ya. Dia penghafal Al-Quran, ya. Saya tanya, Ustaz, anak Ustaz ini anaknya Bapak Ibu sekalian itu 7, ya, dan semuanya penghafal Al-Quran. Saya tanya, apa rahasianya sehingga anaknya bisa menghafal Al-Quran? Ya, dia bilang, ya, saya ajarkan menghafal Al-Quran, ya, itu saja jawabannya. Tapi yang membuat saya takjub hadirin sekalian, anaknya ini tidak ada yang sekolah formal, ya, dia tidak ada yang sekolah formal. Dia hanya titip di sekolah untuk ujian saja. Pernah dia bercerita hadirin sekalian, ya, katanya gurunya mau mentes ini anak, ya, karena dia datang ke sekolah itu hanya 2 kali setahun, ya, hanya pas saat ujian saja, ya. Tapi begitu ujian hadirin sekalian, siswa yang setiap hari datang ke bangku sekolah, ya, itu banyak yang tidak tahu, tidak bisa menjawab soal-soal ujian itu. Tetapi anaknya ini yang penghafal Al-Quran, herannya tidak pernah berhadapan dengan gurunya, hanya datang 2 kali setahun di dalam sekolah, tetapi kok bisa menjawab soal-soal yang ada di depannya, ya. Ini gurunya heran, jangan-jangan bawa contekan ini. Jadi kepala sekolahnya sendiri yang langsung awasi, ya, mulai diberikan soal sampai selesai ujian dia awasi terus, ya. Dan apa yang terjadi hadirin sekalian? Tidak ada, ya, anak ini hanya menjawab begitu saja, ya. Dan jawabannya benar semua, ya, tidak ada yang salah, ya. Akhirnya dipanggil orang tuanya, ya, ini anak kita itu apa rahasianya sehingga dia bisa, apa jawaban orang tuanya? Ya, mungkin itu karena pengaruh daripada Al-Quran, ya, karena ayat Al-Quran saja dia hafal, ya, apalagi dengan tulisan-tulisan biasa,
Tuh hadirin sekalian, ini terkait dengan nama Al-Quran yang terakhir, ya, bahwa Al-Quran itu adalah nur, cahaya, ya. Artinya apa hadirin sekalian? Ketika Al-Quran itu yang sebagai cahaya, ya, karena ada pendapat mengatakan bahwa ketika Jibril datang menyampaikan ayat yang pertama itu bentuknya adalah cahaya, ya, cahaya yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Ya, jadi memang Al-Quran itu, makanya juga mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Ya. Nah, jadi Al-Quran itu cahaya hadirin sekalian. Artinya apa? Kalau cahaya itu sudah ada di otak anak kita, kalau cahaya itu sudah ada di dalam otak kita, ya, bagaimana tidak terang itu otaknya? Bagaimana tidak terang itu pikirannya? Ya. Ketika cahaya-cahaya itu sudah masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita, maka insya Allah semua akan menjadi terang. Ya. Dan kemudian selanjutnya hadirin sekalian, Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Orang yang senantiasa membersamai Al-Quran, membaca, menghafal dan mentadabburi Al-Quran, sesungguhnya kata Allah, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ketika kita ingin memperoleh rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita, Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman kita, maka insya Allah dalam kehidupan kita ini kita akan bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.